Sepenggal Kerasahanku Sebagai Rumahmu, karya Atep Ansar yang dibacakan langsung oleh penulisnya sendiri. Halo kawan, izinkan aku untuk menceritakan kisah tentangku padamu. Kisah ini aku tulis karena akhir-akhir ini aku sedang resah. Aku ingin menuangkan keresahanku dalam tulisan. Kisah ini diawali dari saat aku diciptakan oleh Sang Pencipta. Aku merupakan salah satu tempat yang paling indah yang pernah diciptakan. Di awal kelahiranku, aku tidak tahu apapun tentang diriku. Yang aku ketahui, aku hanya perlu mematuhi semua perintah dari Sang Pencipta. Salah satu perintah di awal kelahiranku yang diperintahkan oleh Sang Pencipta padaku adalah mengelilingi salah satu benda yang memiliki energi terpanas yang pernah kulihat sampai waktu yang telah ditentukan. Aku mengelilingi benda panas itu bersama dengan teman-temanku yang lainnya, dengan jalur dan jarak yang berbeda yang telah ditentukan Sang Pencipta. Aku sangat ingat saat itu, di usiaku yang sudah cukup dewasa, Sang Pencipta menciptakan sesuatu yang disebut makhluk hidup yang akan hidup di permukaanku. Ada 3 makhluk hidup yang aku ketahui tinggal di permukaanku. Mereka adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Di awal makhluk hidup diciptakan, aku selalu memperhatikan mereka dari jarak yang mereka tidak sadari. Saat itu aku mengetahui beberapa fakta, yaitu makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Karena saat mereka lahir, mereka akan dibantu oleh makhluk hidup lainnya untuk tumbuh. Banyak fakta menarik lainnya yang aku amati setiap harinya dari makhluk hidup yang tinggal di permukaan tubuhku. Salah satu fakta menarik lainnya adalah makhluk hidup membutuhkan makanan, dan mereka saling memakan untuk bertahan hidup. Contohnya, saat manusia memakan hewan dan tumbuhan, begitu pula sebaliknya. Makanan yang dimakan bisa dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Kawan, aku tidak akan menceritakan padamu tentang semua fakta yang aku ketahui. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku menulis cerita ini hanya dengan tujuan menuangkan keresahanku dalam tulisan. Langsung saja kawan, keresahanku ini berkaitan dengan makhluk hidup yang tinggal di permukaanku, terutama pada manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan yang paling rumit dan merupakan salah satu makhluk yang sempurna yang pernah aku lihat. Yang aku ketahui di awal aku memperhatikan tentang manusia adalah mereka merupakan makhluk unik, diciptakan dengan pemikirannya sendiri dan memiliki emosi. Dari pengamatanku, manusia merupakan makhluk hidup terpintar yang pernah aku jumpai. Manusia dapat menciptakan kata-kata dan bahasa agar mereka dapat dengan mudah berkomunikasi satu sama lain. Manusia menamai hewan dan tumbuhan dengan nama yang berbeda dan mengelompokkannya sesuai dengan ciri khasnya. Bahkan manusia dengan sombongnya memberi aku sebuah nama. Bumi. Itulah nama yang diberikan manusia kepadaku, agar mereka lebih mudah menggambarkan aku. Nama yang sederhana. Saat itu aku merasa marah, bercampur senang. Di satu sisi aku marah karena manusia dengan sombongnya memberikan aku nama seolah-olah aku berada di bawah kakinya. Di sisi lain aku sangat senang karena manusia dapat dengan mudah memanggilku, dan aku senang karena mereka menganggapku sebagai rumah tempat mereka tinggal. Waktu demi waktu aku lalui dengan mengamati makhluk hidup yang tinggal di permukaanku. Manusia telah berkembang menjadi makhluk hidup yang sangat hebat yang telah menciptakan banyak temuan baru
yang mereka sebut dengan teknologi. Teknologi digunakan oleh manusia untuk membantu mempermudah segala pekerjaan mereka. Teknologi yang manusia ciptakan juga dapat menyebabkan bencana pada manusia itu sendiri, makhluk hidup lainnya, dan bahkan padaku dan teman-temanku juga. Aku mengetahui teknologi dapat menyebabkan bencana pada diriku ini dimulai saat aku merasakan sakit yang tidak biasanya, abnormal, untuk pertama kalinya. Saat itu aku bertanya kepada Sang Pencipta, mengapa aku dapat merasakan sakit yang abnormal ini? Saat itu aku bertanya melalui ibadah dan doa yang aku tujukan kepada Sang Pencipta. Sampai akhirnya Sang Pencipta menunjukkan kepadaku melalui tanda-tanda dan informasi yang diberikan Sang Pencipta kepadaku saat aku mencari jawabannya. Apa yang menyebabkan aku sakit? Pertanyaan itulah yang saat itu terngiang dalam pikiranku sampai akhirnya aku mengetahui penyebab aku merasa sakit, yaitu akibat dari dalam tubuhku dan dari permukaan tubuhku. Namun fakta unik yang aku simpulkan dari pencarian penyebab aku sakit ini adalah 90% disebabkan oleh manusia. Ya, manusia menciptakan teknologi yang sebagian besarnya berdampak buruk padaku. Tempat yang mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri. Salah satu hal yang menyebabkan aku sakit adalah saat manusia berperang. Manusia berperang dengan sesama dari mereka menggunakan bermacam-macam teknologi yang dinamakan senjata. Senjata fisik berat yang mereka sebut bom, rudal, bahkan sampai yang terberat yaitu nuklir, yang sangat berbahaya dan dapat menghancurkan sebagian permukaanku, menyebabkan aku merasakan kesakitan yang dahsyat. Berkali-kali manusia berperang, berkali-kali pula aku merasakan sakitnya. Manusia berperang tidak hanya menggunakan senjata fisik. Akhir-akhir ini, manusia berperang menggunakan senjata biologis dan kimia. Senjata kimia sangat berdampak padaku, karena saat senjata itu dijatuhkan pada satu titik daerah di permukaanku, maka seluruh makhluk hidup dan seluruh lingkungan akan tercemari. Sehingga permukaanku yang terkena dampak senjata kimia itu akan terinfeksi. Perihnya sama persis seperti tubuh manusia yang terinfeksi. Selain dari berperang, manusia juga dapat menyakitiku dengan cara membuat teknologi yang diproses dari bahan kimia. Salah satu contohnya adalah teknologi yang dinamakan plastik. Teknologi bernama plastik ini memang dapat memudahkan pekerjaan manusia, namun dampak buruknya sangat merugikan semua makhluk hidup dan bahkan dapat merugikan aku, rumahmu. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai dan dapat mencemari unsur penting yang ada dalam diriku, yaitu tanah, air, dan udara. Bahkan, makhluk hidup terutama kalian, para manusia, membutuhkan ketiga unsur itu untuk bertahan hidup. Selain teknologi yang dapat menyakitiku dan bahkan merusak tubuhku, ada banyak hal lagi yang dilakukan oleh manusia yang tidak mungkin aku katakan satu persatu, yang dapat merusak aku, namun manusia masih menganggapku sebagai rumah mereka, yang mereka beri nama bumi. Kawan, inilah yang aku resahkan. Coba kamu pikirkan, apabila para manusia itu melakukan sesuatu yang merusak aku, rumahnya sendiri. Apa yang akan terjadi terhadap mereka dan semua makhluk hidup yang hidup di permukaanku ini? Hanya ada satu kata, kepunahan.
Atau dengan kasar aku bisa menyebutnya kematian total. Maka dari itu, untuk kalian yang hidup baik di permukaan tubuhku ini maupun di dalam tubuhku ini, pesanku adalah cintai aku. Rawatlah aku sebagai rumah kalian. Cintai aku dan rawatlah aku menjadi rumah yang baik, bersih, aman, sehingga nyaman untuk ditinggali oleh kalian. Rumah yang pada dasarnya dapat melindungi kalian. Rumah yang pada dasarnya akan memberikan kebahagiaan pada kalian sebagai rumah yang kalian cintai. Dan pesanku untuk kalian para manusia yang sudah menyebabkan banyak kerusakan di rumah kalian, cukup, 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 cukup sudah kalian merusaknya. Hentikan, hentikan, hentikan. Hentikanlah pekerjaan yang merusak aku, rumahmu yang kamu cintai. Cintai, cintai, cintai. Cintailah aku sebagai bagian penting dalam kehidupanmu. Kawan, sekali lagi aku akan katakan, tolong cintai aku. Tolong rawat aku sebagai rumahmu. Oh iya, sebelum kisah ini berakhir, aku ingin memberi nasihat kepadamu kawan. Kehidupan ini konsekuensi. Apabila kamu melakukan hal baik dalam hidupmu, maka akan berdampak baik pada hidupmu. Begitu pula bila kamu melakukan hal buruk dalam hidupmu, maka akan berdampak buruk pada hidupmu. Dari aku yang akan mengawasimu dari kejauhan. Aku rumahmu, bumi.